Bruno Fernandes ukir sejarah usai laga Chelsea vs Man United, ikuti jejak Fabregas dan Salah. Manchester United meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Chelsea pada pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026. Laga yang digelar di Stamford Bridge Minggu 19 April 2026 dini hari WIB itu berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Hasil ini tidak hanya menjaga momentum setan merah di papan atas klasemen, tetapi juga memperlebar jarak dengan rival langsung mereka. Chelsea kini tertinggal cukup jauh dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Gol tunggal yang dicetak Matheus Cunha dalam pertandingan ini lahir dari skema matang yang kembali melibatkan sosok kunci di lini tengah Manchester United. Bruno Fernandes sekali lagi menunjukkan pengaruh besarnya dalam permainan. Di tengah tekanan dan persaingan ketat menjelang akhir musim, performa Fernandes justru semakin menonjol. Ia tidak hanya membantu tim menang, tetapi juga mencatatkan pencapaian individu yang istimewa. Bruno Fernandes kembali membuktikan dirinya sebagai motor serangan utama Manchester United musim ini. Assist yang ia ciptakan dalam laga melawan Chelsea menjadi bukti konsistensinya di lini kreatif. Umpan tersebut bukan sekedar kontribusi biasa, melainkan membawa Fernandes ke dalam catatan sejarah Liga Inggris. Ia kini resmi mencatatkan 10 assist tandang sepanjang musim ini. Menurut data Opta, pencapaian itu membuatnya masuk ke dalam daftar eksklusif pemain elit. Ia menjadi pemain keempat yang mampu mencatatkan 2 digit assist tandang dalam satu musim. Nama Fernandes kini sejajar dengan Muzi Izzet, Cesc Fabregas, dan Mohamed Salah yang lebih dulu menorehkan catatan serupa. Bahkan, ia masih berpeluang melampaui rekor 11 assist tandang milik Fabregas dan Salah sebelum musim berakhir. Performa impresif Bruno Fernandes musim ini tidak lepas dari situasi transisi yang dialami Manchester United. Di tengah perubahan taktik dan dinamika klub, ia tetap menjadi figur sentral. Sempat muncul spekulasi terkait masa depannya, terutama dengan usianya kini yang menginjak 31 tahun. Namun, kontribusi nyata di lapangan tampaknya menjadi jawaban atas keraguan tersebut. Assist terbarunya juga mendekatkan Fernandes dengan rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Inggris. Ia kini hanya terpaut 2 assist dari catatan Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Dengan posisi Manchester United yang kini berada di peringkat ketiga dan semakin dekat ke Liga Champions, peluang Fernandes bertahan semakin besar. Kualifikasi ke kompetisi elit Eropa diyakini akan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya di Old Trafford. Manchester United diminta rekrut titisan Cristiano Ronaldo dari Prancis. Manchester United akan menambah amunisi lini depan pada bursa transfer musim panas 2026 karena kemungkinan besar bakal kembali bermain di Liga Champions musim depan. Ex-pemain MU Louis Saha lantas memberikan masukan siapa pemain yang perlu direkrut. MU saat ini berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris. The Red Devils punya kesempatan bagus kembali bermain di Liga Champions setelah absen selama 2 musim terakhir. Bila kembali ke Liga Champions, MU perlu melakukan pembelian besar biar tidak jadi bulan-bulanan. Saha menyebut satu nama yang harusnya dipertimbangkan direkrut MU, yakni pemain muda Paris Saint-Germain Désiré Doué. Saha sangat menyukai Doué. Gaya main Doué dinilai sangat mirip dengan Cristiano Ronaldo saat masih muda. MU akan sangat terbantu bisa merekrut Doué. Jika dia tersedia, pemain impian saya untuk Manchester United adalah Désiré Doué. Dia pemain yang sangat bertalenta, dan saya sangat menyukai kepercayaan diri dan etos kerjanya. Potensinya sangat besar, itulah mengapa merekrutnya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dia seperti Cristiano Ronaldo muda, kata Saha seperti dinukil dari Tribal Football. Saha melihat Doué akan sukses bila direkrut Manchester United musim depan. Saha ingin melihat duet Doué dengan Benjamin Sesko di lini depan MU. Jika Anda bertanya kepada saya, yang benar-benar saya inginkan adalah dia. Mungkin pilihan yang lebih realistis adalah Victor Osimhen untuk berduet dengan Benjamin Sesko suatu hari nanti. Pada kesempatan tersebut, Saha juga meminta MU untuk menambah stok pemain tengah agar bisa bersaing di Liga Champions. Kandidat yang disarankan adalah Sandro Tonali dari Newcastle United.
Liga Champions akan sangat penting bagi klub musim depan, dan kita membutuhkan seorang gelandang, beberapa pemain yang benar-benar kuat secara fisik. Pemain seperti Declan Rice dan Sandro Tonali, yang lain mungkin akan mengatakan seseorang untuk mendukung Kobbie Mainoo. Chelsea versus Manchester United. Michael Carrick acungkan jempol pada setan merah. Manchester United mencuri perhatian setelah meraih kemenangan penting di markas Chelsea. Duel pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026 itu digelar di Stamford Bridge, Minggu 19 April 2026 dini hari WIB. Setan Merah sukses menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Matheus Cunha. Hasil ini terasa spesial karena diraih di tengah tekanan luar biasa dari tuan rumah. Meski kalah dalam penguasaan dan jumlah peluang, United justru tampil lebih efektif. Mereka mampu menjaga keunggulan hingga laga usai berkat organisasi permainan yang solid. Kemenangan ini juga memperkuat posisi Manchester United di zona Liga Champions. Jarak poin dengan Chelsea yang berada di peringkat ke-6 kini semakin melebar. Manchester United datang ke laga ini dengan kondisi lini belakang yang pincang. Absennya Harry Maguire dan Lisandro Martinez ditambah cedera Leny Yoro membuat Carrick harus memutar otak. Situasi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran besar sebelum laga dimulai. Namun di lapangan, lini pertahanan United yang diperkuat Nusair Mazraoui dan Aiden Haven justru tampil disiplin dan sulit ditembus. Chelsea tercatat melepaskan 21 tembakan sepanjang pertandingan. Bahkan 3 diantaranya sempat membentur tiang gawang. Tetapi United tetap mampu bertahan dengan rapat. Carrick pun tidak ragu memberikan pujian tinggi untuk sektor ini. Kami merasa itu pantas. Kemunduran yang kami alami beberapa hari terakhir, duet bek tengah yang kami miliki, itu akan menjadi tantangan. Tetapi saya merasa pertahanan sangat luar biasa dalam keadaan sulit, kata pelatih United itu pada Match of the Day, dikutip dari Goal. Selain pertahanan, Carrick pun menyoroti sikap dan mental para pemainnya. Ia menilai timnya menunjukkan karakter kuat saat berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan. United memang lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik, namun strategi itu berjalan efektif, terutama berkat peran Bruno Fernandes yang tampil gemilang dalam membangun serangan. Gol Matheus Cunha menjadi bukti efisiensi tersebut. Dalam situasi terbatas, United mampu memaksimalkan peluang dan mengubahnya menjadi kemenangan. Carrick pun menutup dengan pujian mentalitas timnya. Kami terlihat berbahaya saat melakukan serangan. Performa untuk datang ke sini dan menang membutuhkan disiplin, dan sikap tim sangat bagus menurut saya malam ini. Dan kami meraih kemenangan, yang membuat kami sangat senang, serunya. Kemenangan ini menjadi bukti perkembangan signifikan di bawah arahan Carrick. Dalam 12 laga terakhir, United telah meraih 8 kemenangan, menyamai catatan dari 21 pertandingan awal musim. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.